Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya teman-teman, sesuai dengan kesepakatan. Karena teman-teman udah baca contoh dari teks anekdot yang berjudul Khotbah Nasruddin. Selanjutnya kita mau lanjutin struktur dari teks anekdot yang selanjutnya, yaitu orientasi. Nah, sebelumnya kan udah bahas tuh abstraksi, sekarang bagian orientasi. Nah, apa bedanya abstraksi dan orientasi ini? Kalau yang abstraksi tadi hanya membahas tentang pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi dari sebuah cerita. Kalau orientasi ini lebih ke mau ke bagian krisis. Jadi di sini tuh sudah mengarah kemana? Mengarah ke masalah yang akan diungkap gitu ya, atau yang akan diangkat, atau mengarah ke konfliknya atau peristiwa dari peristiwa utamanya itu apa gitu. Nah, bagian inilah yang menjadi penyebab terjadinya krisis atau struktur selanjutnya atau struktur ketiganya gitu. Nah, kalau di contoh itu Ibu bacakan ya. Ketika tiba di mimbar, dia mendapati bahwa sebagian besar hadirin dalam majelis itu tidak terlampau bersemangat untuk mendengarkan khotbahnya. Nah, teman-teman yang udah baca pasti paham banget ya isi dari teksnya itu. Jadi si Nasruddin ini sudah mulai nih menyadari ternyata banyak sekali sebagian yang hadir itu yang datangnya itu tidak terlampau bersemangat gitu. Jadi mereka banyak gitu ya, tetapi yang datang itu hanya orang-orang yang kurang semangat gitu ya. Nah, dari cuplikan teksnya ini masuk ke dalam struktur orientasi, yaitu struktur yang akan menuju ke bagian krisis atau bagian konflik paling atasnya. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga, kalau tadi yang abstraksi nih, kemudian orientasi. Nah, bagian ketiga ini disebut dengan krisis. Ya, krisis. Nah, krisis ini tempat topik utamanya atau peristiwa utamanya. Gitu, ya. Nah, krisis atau komplikasi. Jadi krisis ini biasa juga disebut dengan komplikasi. Apa ini? Adalah bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Nah, pada bagian itulah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Nah, teman-teman kan sudah Ibu jelaskan ya kemarin di pertemuan selanjutnya bahwasanya anekdot ini di dalamnya ada sebuah yang lucu. Ya, ada yang lucu, ada yang menggelitik, tapi ada makna tersiratnya. Biasanya itu berupa sindiran gitu ya. Kalimat-kalimat tersiratnya itu adalah kalimat sindiran gitu ya. Nah, contohnya di sini, kemudian ia turun dari mimbar dan berjalan pulang. Kali ini orang-orang benar-benar dibuat bingung dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi dan mengundangnya agar datang lagi pada minggu depan untuk menyampaikan khotbah. Nah, teman-teman di sini udah mulai unik banget nih. Apa uniknya? Jadi karena si Nasruddinnya tadi itu merasa penontonnya itu hanya sekedar hadir gitu ya, tidak bersemangat. Si Nasruddin bertanya kan ya, bertanya tentang apa? Tahu tidak materi yang akan saya sampaikan pada hari ini? Dia bilang begitu. Terus penonton jawabnya apa? Tidak. Kemudian Nasruddinnya pulang kan ya. Padahal Nasruddin di situ dibayar gitu kan ya. Logikanya kan seperti itu gitu ya. Jadi ada apa sebenarnya di sini? Ada materi apa atau ada makna yang tersiratnya itu apa sebenarnya? Ya, nanti bergantung dengan persepsi teman-teman sih. Ya, secara garis besarnya misalnya Bu Endang mempersepsikan bahwasanya banyak sih sebenarnya orang yang dari rumah itu berangkat ke sekolah, kalau Ibu artikannya seperti itu ya. Ke sekolah misalnya. Ke sekolah kan tujuannya untuk belajar ya. Mereka duduk beramai-ramai memenuhi absen, tetapi sampai sekolah, apakah mereka benar-benar ingin sekolah, ingin belajar? Belum tentu gitu ya. Nah, teman-teman bisa memberikan persepsi yang lain gitu ya terkait dengan teksnya itu tadi gitu. Bergantung dengan makna tersirat dari yang teman-teman angkat atau persepsi teman-teman itu tadi gitu. Kemudian kalau yang bagian yang selanjutnya itu ada reaksi. Ya. Jadi setelah kita krisis, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu bagian reaksi. Nah, reaksi ini adalah
tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Jadi kalau tadi itu orang-orangnya itu menjawab tidak, kemudian Nasruddin pulang lagi nih, pulang kan ya, terus si masyarakat ini mengundang Nasruddin lagi, mereka itu masih belum puas gitu ya, ini Nasruddin sudah saya bayar kok malah pulang gitu kan ya. Mereka mencoba untuk mengundang Nasruddin lagi, terus ngapain? Ketika mereka mengundang Nasruddin lagi, si Nasruddin ini tanya lagi sama mereka, gimana, kalian sudah tahu materi apa yang akan saya sampaikan? Karena mereka itu sudah punya triknya, jadi sebelum mengundang Nasruddin mereka sudah sepakat nih satu sama lain. Mereka jawab, yang satu jawab tidak, yang satu jawab iya. Nah, ketika mereka serentak bilang tidak, terus kemudian setengahnya bilangnya iya, oke terima kasih, silahkan yang sudah paham menjelaskan ke yang belum paham. Ya, jadi ada tanggapan atau responnya bagian yang tidak terduga. Ya, di bagian reaksi ini ada hal-hal yang tidak terduga, itu kan ya. Mereka kan sudah sepakat nih, wah ini gimana nih, kita dikerjain ya sama Nasruddin nih, berarti kita harus sepakat nih ketika jawab nanti kalian setengah jawab iya, setengah jawab tidak ya. Karena kalau kita jawab tidak, Nasruddin pulang, kita jawab iya, Nasruddin juga pulang, menganggapnya kita sudah paham. Oke, hari ini kita buat kesepakatan setengah jawab iya, setengah jawab tidak, katanya gitu kan ya. Terus ternyata ada hal yang tidak terduga dari si Nasruddinnya ini, apa? Yang mengatakan bahwa yang sudah paham silahkan mengajari yang belum paham. Terus Nasruddinnya kemana? Pulang juga gitu ya. Ya kan? Nah, disinilah masuk ke dalam struktur yang keempat, yaitu struktur reaksi. Nah, yang selanjutnya itu, yang terakhir itu ada struktur koda. Koda ini adalah bagian penutup atau bagian kesimpulan sebagai pertanda bahwa cerita itu akan berakhir. Nah, di dalamnya dapat berupa persetujuan, bisa komentar atau penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan. Ya, bagian ini biasanya ditandai oleh kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Nah, tapi kalau yang bagian koda ini bersifat opsional. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan, bisa jadi ada, tapi bisa jadi tidak ada. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari struktur teks anekdot. Silahkan teman-teman pelajari juga di buku ya. Kalau misalnya tidak paham, silahkan tanyakan ke Bu Endang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit, keep healthy. I love you.